Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan memulai lagi sesi-sesi pembacaan ya. Namun untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum subscribe, jangan lupa yuk di subscribe YouTube channelnya Sora, biar YouTube channel ini semakin berkembang dan semoga kamu semakin suka dan kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita bertumbuh dan berkembang sama-sama. Oke, untuk yang subscribe Sora, Sora doain banyak banget rezekinya. Hari ini kita ingin membaca dengan tema ya, yang kini menyadari kalau dia takut kehilangan kamu. Wah, siapa orang ini yang ternyata dia baru menyadari kalau dia ternyata takut banget loh kalau kehilangan kamu ya. Oke, kita mau coba lihat dulu, kita afirmasikan hal-hal baik terjadi dalam pembacaan ini. Yang baru menyadari kalau dia takut kehilangan kamu. Sebentar, Sora belum siap. Kita coba lihat dulu siapakah orang ini. Ten of Swords ya. Begitu banyak masalah yang menyerang dirinya, begitu banyak rintangan yang menghalangi pikirannya, dan begitu banyak beban yang dia tanggung ya, sehingga dia merasa seperti dalam situasi yang benar-benar terpuruk, jatuh dan parah lah ya. Dia merasa kondisi dia itu benar-benar sedang parah dalam satu keterpurukan yang dia mengalami kesulitan untuk bangkit. Begitu banyak hal yang menyerang dirinya. Jadi orang ini ya ingin bangkit dari segala keterpurukan. Karena selama ini kalau Sora lihat di sini banyak dia berada dalam banyak situasi yang dia merasa kok hal-hal yang terjadi dalam hidup aku tuh seperti beku, tidak ada penyelesaiannya ya. Masalah itu seperti membeku dan tidak bisa mencair. Ya. Jadi dia seperti merasa kayak masa depan aku tuh gelap ya, pikirannya aku tuh gelap ya. Jadi di sini adalah seseorang yang merasa kok hidup dia seperti tidak bisa mencair situasi dan keadaannya ya. Tapi orang ini berusaha pingin bangkit dalam segala keterpurukannya dia ya. Bisa saja ini mengindikasikan bahwa hubungan kamu ya sama orang ini sudah berakhir dan sudah benar-benar sampai ke titik yang benar-benar mentok ya. Mentok ini, keterpurukan ini gitu ya, pingin membuat dia bangkit. Karena mungkin banyak hal sudah dibicarakan, banyak hal sudah terjadi di antara kalian, tapi ternyata mungkin nggak benar-benar ada solusi dari penyelesaian masalah yang bisa terjadi sama masalahnya kalian gitu ya. Mungkin banyak hal sudah coba dibicarakan dan sudah mencoba dikomunikasikan, tapi kok seperti mentok. Tapi ya, sesungguhnya orang ini itu ternyata masih mengamati kamu dari kejauhan. Orang ini masih mantau kamu, masih mengamati kamu ya, walaupun mungkin kalian terpisah secara jarak atau tempat atau secara hati. Tapi ternyata dia masih memperhatikan kamu dan masih ada satu keinginan kayak masih bisa nggak ya kita punya perencanaan masa depan sama-sama lagi. Masih adakah satu masa depan untuk buat kita. Kalau Sora di sini yang memantau kamu diem-diem ya, nggak ketahuan sama kamu. Orangnya itu memang terkadang bisa menjadi orang yang tergesa-gesa ya, terburu-buru. Orangnya bisa emosional gitu ya, sering gerasa gerusu juga orangnya karena merasa mungkin dia sudah punya banyak pengalaman gitu ya. Pikiran dia itu sering kacau balau. Jadi sering sekali dia melakukan atau berkata-kata hal-hal yang tidak dia pikirkan secara menyeluruh dulu. Langsung kayak dilakuin dulu baru dipikir kemudian ya. Banyak dari mereka yang seperti itu kalau Sora lihat ya. Dan ketika berkomunikasi tanpa sadar bisa menyerang kamu gitu ya. Padahal kamu berharap bahwa dia bisa lebih banyak belajar ya. Orang ini ya terkadang masih bersikap juga di antara masih proses belajar, masih proses memahami. Jadi kadang-kadang kamu bingung. Orang ini tuh bisa pasif agresif gitu loh. Tipenya ya. Kesannya bisa pasif padahal agresif, terkadang bisa agresif tapi menyerang gitu ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya memang sering sekali galau ya. Yang namanya pikiran dan komunikasi ya, itu adalah masih proses panjang yang sedang dia pelajari. Jadi dia masih berusaha belajar bagaimana untuk namanya berkomunikasi sama kamu. Meskipun memang sudah banyak sekali keterpurukan yang kalian hadapin ya. Beberapa dari mereka ini memang berusia seumuran kamu ya. Kalau Sora lihat seumuran kamu atau memang lebih muda dari kamu. Nah, yang berikutnya adalah orang ini terkadang merasa selalu sensitif. Kalau ada masalah ya,
dia itu kadang sering merasa diri dia itu seperti diserang gitu ya. Jadi sifat dia itu defensif ya. Walaupun di satu sisi sebenarnya orangnya bisa menjadi seseorang yang pantang menyerah gitu ya. Orang yang nggak mau menyerah begitu saja. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Orang yang banyak luka, banyak kecewa juga di dia ya. Sehingga secara emosional memang orang ini pun penuh dengan kegelisahan ya. Jadi sering terlalu kita bilangnya ya, berjaga-jaga, sehingga gak banyak hal yang dia utarakan itu dengan baik, karena banyak emosi-emosi yang seperti nggak tenang gitu. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orangnya kalau ada masalah tuh banyak jadinya nggak tenang. Jadi sering merasa kayak ada apa-apa selalu berusaha untuk membela dirinya. Kita mau lihat ya, sebenarnya ada apa di antara kalian. Oke, sebenarnya ada apa di antara kalian. Ada cat ya. Jadi di sini yang menjadi masalah terbesar adalah salah satunya adalah kecemburuan. Salah satunya kecemburuan, sikap yang suka cemburu ya. Jadi bisa saja kamu yang cemburu ke dia atau dia yang cemburuan ke kamu, karena memang mungkin punya perilaku-perilaku yang mencurigakan. Bisa saja dia cuek ya, seperti cuek, antara kamu yang cuek atau dia yang cuek, atau kalian sama-sama cuek. Dan ada gosip-gosip yang beredar, omongan-omongan yang mungkin kurang enak didengar dengan kuping ya. Jadinya malah semakin menyolot adanya permasalahan atau menyulut adanya permasalahan snake. Wah, di sini memang kecemburuan terhadap snake, adanya orang ketiga. Soalnya melihat di sini adanya kecenderungan orang ketiga ya. Jadi memang ada hasrat ya. Jadi memang hubungan ini salah satunya bermasalah ya, komunikasi dan sebagainya. Itu karena adanya kecemburuan dan gosip, sikap yang cuek, dan adanya kehadiran orang ketiga ya. Dan ada anchor. Nah, kehadiran orang ketiga ini ya mengganggu kestabilan atau mengganggu keamanan hubungan kalian. Jadi masalah utama yang paling terbesar di sini kehadiran orang ketiga yang membuat situasi menjadi tidak stabil ya, menjadi tidak aman, perasaan jadi curiga terus, perasaan jadi overthinking gitu ya. Dan hal ini itu adalah hal yang kayak kamu juga kaget gitu ya, seperti kok mendapat berita adanya orang ini gitu ya, menghadirkan orang ketiga ya, sehingga ini menyebabkan kamu jadinya kaget gitu ya, nggak menyangka-nyangka kalau ternyata dia mengkhianati kamu ya. Padahal kamu adalah orang yang punya komitmen secara serius sama dia. Di sini ada wife atau ada engagement. Jadi memang di sini ada koneksi secara khusus di antara kalian. Kalau Sora di sini ada yang memang sudah berumah tangga gitu ya, atau ada yang sudah memang berencana ke arah pernikahan. Jadi ini ada engagement, ada sesuatu tunangan, ikatan secara resmi gitu ya, yang lebih menyeluruh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, situasi itu. Queen of Wands, kamu merasa dengan penuh gairah dan penuh pertimbangan. Kamu merasa bahwa kok aku sudah berusaha ya, yang terbaik gitu ya untuk menarik perhatian kamu. Aku sudah berusaha menampilkan diri aku sebagai sosok yang bijaksana, menarik gitu ya. Banyak dari kalian yang men-taking care diri kalian gitu loh. Nah, makanya kamu tuh merasa kayak kaget kenapa ternyata dia seperti itu. Di balik sikapnya yang dia yang diem, seperti seolah-olah memuja kamu, sayang sama kamu, kok ternyata dia bisa berselingkuh atau menghadirkan orang ketiga ya. Kalau Sora lihat di sini ya. Di sini kamu memilih untuk bersikap secara elegan juga. Banyak dari kalian yang bersikap secara elegan ya. Artinya elegan itu nggak mau marah-marah, nggak mau gimana-gimana, karena kamu merasa bahwa gini, aku nggak mau kelihatan sebagai orang tuh yang kayak nggak menghormati diriku sendiri. Jadi banyak dari kalian itu yang memilih untuk berdiam diri, pantauin gitu ya, menjauh gitu loh ya, dengan berbagai pertimbangan. Jadi di sini kalau Sora lihat banyak dari kalian yang memilih untuk bersikap diam, mantauin dulu dia maunya kayak gimana. Karena kalian sedang dalam suatu pertimbangan. Ini maunya gimana baik dan buruknya. Tapi kalian tuh kalau Sora lihat di sini banyak yang menolak untuk gimana ya, menolak untuk terlalu yang marah-marah sampai yang kayak gimana-gimana, ngamuk-ngamuk gitu. Sakit hati pasti ada, tapi kalian seperti merasa bahwa aku punya satu value, aku nggak mau menunjukkan diriku, aku harus respect diriku dengan cara menghargai, dengan menjauh, dan aku berpikir dulu dengan seksama ya. Kamu merasa bahwa kamu ingin melindungi diri kamu, jadi kamu memilih
ya, pasif dan menjauh dan memproteksi diri kamu dengan pertimbangan untuk jangka panjang kalau Sora lihat di sini, ya. Oke, kamu merasa bahwa karena di satu sisi kamu sebenarnya masih sayang sama dia, kamu punya perasaan mendalam sama dia, apalagi sudah ada koneksi secara pernikahan dan sebagainya, ya. Nah, kamu seperti tidak mau, kamu berhati-hati terhadap respon kamu. Jadi kamu memilih untuk pasif, berdiam diri, melindungi diri kamu untuk mempertimbangkan baik dan buruknya situasi ini, gitu ya. Oke. Nah, kamu juga berpikir, ada dari kalian yang mungkin berpikir apakah ini ada unsur-unsur dari energi yang negatif seperti energi magis dan sebagainya, gitu loh ya. Jadi kalian itu nggak mau terburu-buru. Jadi lebih kepada berhati-hati namun melindungi diri, ya. Dan kamu berusaha karena kalian menyadari gini, kalian menyadari diri kalian adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tersembunyi dan berharga. Jadi kalian tidak mau mengotori atau tidak mau membuat diri kalian jadi negatif dan buruk dengan cara marah-marah tidak jelas, gitu ya. Dan bukan marah-marah nggak jelas sih, marah-marah ada alasannya. Tapi maksudnya kalian memilih untuk responnya nggak seperti itu. Responnya nggak mau yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Jadi apa ya bahasanya? Tetap slay gitu ya bahasanya. Nah, sehingga kalian banyak yang malah jadi udah, aku kalau kayak gini, selama aku pertimbangan, aku pingin banget fokus sama yang namanya kerja. Jadi banyak dari kalian yang fokus ke arah kerja gitu ya, mengalihkan pikiran kalian ke kerja karena kalian pengen sukses dan berhasil. Kalian pengen nunjukin bahwa kamu giniin aku bisa kok jadi sosok yang lebih sukses dan berhasil, bisa lebih hebat kok gitu loh. Kamu nyakitin aku bisa jadi bangkit jadi orang yang lebih hebat dan berhasil. Jadi banyak dari kalian yang fokus ke kerjaan, ya. Karena masih mempertimbangkan ini maunya ke arah gimana. Oke, setelah kamu pergi dan menjauh dan berdiam diri, menghindar tidak mau seperti itu, apa yang dia rasakan? Di sini ada satu perasaan kerinduan, ada hati kerinduan yang terdalam ke arah kamu. Tadi kan selalu udah bilang, mantauin kamu gitu ya. Ada perasaan yang gak tenang gitu ya. Ada perasaan kerinduan, rindu kasih sayang kamu, rindu untuk bisa mendengar cerita-cerita kamu. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia juga takut, mulai ada ketakutan, ada perasaan yang terdalam, perasaan sayang dan cinta, ya. Dan dia merasa pun seperti dicuekin kayak sekarang, itu malah rasanya lebih sakit ya, lebih kayak stagnan gitu. Kok aku kayak gini tuh lebih sakit. Dia merasa seperti kamu nyuekin dia dengan fokus ke yang lain, itu ternyata malah terasa lebih sakit loh. Dan dia seperti merasa kayak bingung apa yang harus dilakukan, karena sekarang dalam situasi-situasi yang stagnan gitu. Oke. Kita mau lihat apa yang dia rasakan ya, yang ternyata baru menyadari kalau dia takut kehilangan kamu. Oke. Aku yang jenuh menghadirkan dia di antara kita, aku tahu aku yang jahat. Ya, jadi di sini orang yang memikirkan, menyadari dari hatinya bahwa ternyata dia yang gelap mata, di sini buta mata gitu ya, tanpa berpikir dengan benar-benar gitu loh ya, menghadirkan orang lain karena dengan alasan jenuh ya. Jadi dia yang menyadari diri dia yang jahat di sini ya, yang nggak baik. Kamu adalah belahan jiwaku, tanpa kamu aku tidak utuh, tanpa kamu aku bukanlah aku, hanya dengan kamu aku menjadi lengkap. Orang ini ternyata kehilangan kamu merasa dia nggak utuh, karena kamu adalah orang yang membuat dia merasa lengkap. Makanya kalau Sora bilang di sini hidupnya jadi merasa terpuruk ya, dan merasa seperti stagnan, bingung mau arahnya kemana gitu. Masih terasa bibirmu di kecupku, hangat pelukmu di tubuhku, dan belayanmu di rambutku, dan semua angan yang pernah kamu buai. Jadi kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini kangen banget sama pelukan kamu, kangen sama fisik kamu secara nyata, ya, belayan kamu, dan semua angan-angan yang ada. Ya, jadi orang ini memang kangen, rindu. Ternyata setelah ditinggalkan berasa ada kekosongan dalam jiwa. Segala masalah yang menghujam pikiranku, menguras habis tenaga dan emosiku, sekarang aku penuh marah dan mudah tersulut. Dia sekarang jadi sering belingsatan sendiri, nggak tenang sendiri, stres sendiri gitu ya. Kamunya fokus ke kerjaan, kamunya banyak yang ngindarin dia malah ngerasa jadi belingsatan sendiri, emosi sendiri, marah dan tersulut ya. Aku tahu aku penuh dengan masalah, tapi aku percaya kamu akan mampu menerima dan memahami. Di satu sisi dirinya dia merasa bahwa
Aku tuh banyak masalah, tapi aku yakin kamu masih akan mungkin mau terima aku dan memahami aku, gitu. Penyesalan ini menggerogoti, ya. Jadi ada orang yang menyesal ya, terdalam di lubuk hati terpendam. Namun terlambat aku merubah ini. Hanya satu yang pasti, dia menyadari gini. Sekarang ya, mau kayak gini juga sudah terlambat sebenarnya. Ya, karena sudah namanya kecewa, kertas sudah dilecekin, mau dilurusin lagi gimana? Dia berasa hanya satu yang dia berharap, kamu masih ada mau maafin dia. Orang ini merasa bahwa berharap kamu masih mau maafin dia. Senyum dan tawamu adalah warna untuk duniaku, candu untuk jiwaku yang haus kasih sayangmu. Orang ini kehilangan kasih sayang kamu. Orang ini kehilangan dirinya, dunianya jadi nggak semangat ya, dia jadi nggak ceria ya, perasaan bersalah, dan dia kangen sama kasih sayang kamu. Tuh kan, ternyata hatinya dia ada di kamu. Jadi ya, menghadirkan orang ketiga iseng-iseng main-main gitu ya, tapi ternyata hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau hatinya itu ternyata sudah terikat ke kamu dan ada perasaan bahwa kehilangan kamu seperti kecanduan yang diambil ya, sehingga dia sekarang malah mantauin kamu. Dia takut ya, ada satu kecemburuan, dia ingin memproteksi kamu, dia takut karena kamu sekarang kelihatan lebih sukses dan lebih mandiri, independen, tidak mau menunjukkan ketergantungan sama dia. Dia takut kamu dimiliki sama yang lain ya, karena kamu sekarang menjadi jauh berubah jadi lebih baik, Gezel ya. Ada perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Gezel itu juga lebih indah, lebih elegan, lebih menarik gitu ya. Dan dia takut tidak bisa lagi memiliki kamu karena selama ini kamu sudah jadi orang yang kalian banyak di sini yang penurut ya, artinya nggak macem-macem, nggak mau yang aneh-aneh, nurutin apa maunya dia gitu loh ya. Kalau Sora lihat selama ini, walaupun dia banyak tekan kalian, mungkin situasi-situasi nggak kondusif, jadi sekarang dia takut tidak bisa mengontrol kamu, dia takut kamu berubah, kamu nggak mau lagi jadi miliknya dia ya. Sebentar, belum siap. Berulang ku coba memaksa diri melupamu, namun gagal pada akhirnya yang selalu aku temui. Orang ini mencoba melupakan kamu tapi gagal ya. Jadi orang ini ternyata masih sayang, mikirin kamu terus ya, dan mau melupakan kamu tuh malah gagal ya. Sering memikirin kamu ya, meskipun dia berusaha memaksa dirinya untuk melupakan kamu. Akan datang harinya nanti, ku akan datang menjelaskan segalanya, tidak sekarang, biarkan aku sendiri dulu. Tapi dalam situasi seperti ini, orang ini pengen sendiri dulu. Ya, dia menyadari bahwa dia harus banyak-banyak berpikir secara bijak hal-hal apa yang harus dia lakukan. Ya, nggak cuman harus kamu yang berubah, dia pun harus menyadari kalau mau balik ke kamu harus berubah gitu loh. Dan apakah kamu masih mau terima dia? Ya, kamu mengajarkanku arti cinta sejati, memberi sepenuh hati, percaya mimpi, dan menerima semua sisi diri. Dia baru menyadari bahwa siapa lagi yang bisa menerima dia apa adanya, mengajarkan dia arti cinta sejati, memberi yang sepenuh dengan hati, dan percaya sama dia hal yang positif gitu loh ya. Tuh, ditinggalkan dengan kamu baru bisa merenung dan berpikir dengan seksama ya, mencari pencerahan. Jadi setelah ditinggal sama kamu, dia baru bisa berpikir baik dan buruknya suatu hubungan, apa yang sudah dia lakukan, sebuah perenungan ya, bahwa selama ini kamu bersikap diam, kamu sebenarnya sudah sangat tulus gitu loh ya. Dan artinya gini, walaupun tanpa dia sebenarnya kamu bisa, kamu mampu gitu loh ya. Kalau Suara lihat di sini, justru dia kini baru menyadari kalau dia yang nggak mampu kalau nggak ada kamu ya kan. Kamu jadi pribadi yang jauh lebih menarik, kamu jadi pribadi yang jauh kualitas dirinya naik gitu loh. Jadi gimana gitu loh, nggak usah takut gitu. Ibaratnya ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku, kamu giniin aku, bisa dapat juga kok yang lebih baik. Kualitas diri kamu jauh menaik ya, itu yang Suara lihat. Jadi ketakutan kamu diambil sama yang lain, menyadari kalau dia sangat butuh kamu adalah rumah bagi jiwanya, itu semakin terasa mendalam gitu ya. Dia menyadari bahwa aku loh pasangan kamu, aku loh suami kamu, aku loh istri kamu, aku loh orang yang jadi calon kamu, tapi perilaku aku seperti ini. Padahal komitmen ini bukan main-main loh.
ya. Jadi dia seperti semakin menyadari ke arah situ ya. Setelah sudah kehilangan gitu ya, dia baru menyadari bahwa aku harus menjaga kamu dan melindungi kamu ya. Dan kamu selama ini sudah jadi orang yang setia, menolong aku, berkooperatif dengan aku. Jadi baru menyadari itu semua. Sekarang sudah kehilangan, baru mulai ini deh, mulai ketakutan, mulai nggak siap ya. Aku belum berhenti mencintaimu, aku masih menunggu, aku masih berharap, masih kuselipkan doa, semoga kesempatan itu masih bisa aku punya. Jadi orang ini masih berharap, menunggu ya, dia ternyata mantau kamu, berharap ada kode-kode dari kamu, atau sign dari kamu yang mungkin masih mau memberikan dia kesempatan. Jadi misalnya mungkin kamu yang misalnya ada kamu yang ngeblok dia di sosmed atau di chattingan, di WhatsApp dan sebagainya, mungkin sudah mau unblock atau kode-kode lain gitu loh. Ya, intinya mantauin deh. Ya, nunggu dari kamu apakah kamu masih mau gitu loh ya. Dia berharap masih punya kesempatan. Jadi sekarang dalam situasi pasif menunggu, situasi dan kondisi juga jadi lebih bagus. Yang kedepannya akan terjadi di antara kalian. Ada Page of Cups, dia ingin datang memperbaharui cinta kalian lagi. Dia akan datang dengan sisi menawarkan romansa kembali, meminta perbaikan hubungan, semoga kamu masih mau, berusaha membujuk kamu, berusaha merayu kamu. Ya, seperti berusaha PDKT lagi kayak zaman dulu waktu dekat sama kamu. Ya, dia ingin mengatakan bahwa yuk kita tinggalkan apa yang sudah ada di belakang, mari kita sama-sama ke depan menatap sesuatu yang lebih baik. Ya. Mari kita buat sesuatu yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberhasilan. Ten of Pentacles. Jadi di sini ada faktor keluarga. Jadi bisa saja keluarga dia juga mungkin neken dia untuk kayak ayo kamu harus bertanggung jawab sama dia gitu loh. Dia pasangan kamu atau dia calon kamu. Jadi harus punya satu value secara family. Mari kita bangun sesuatu yang bahagia, sesuatu penuh dengan kesuksesan. Ya. Meskipun masih akan mungkin ada perdebatan dan pertikaian di antara kalian untuk ngomongin banyak hal gitu ya. Tapi dia percaya bahwa ada satu proses pertikaian ini gitu loh. Ini adalah sebuah proses dalam hubungan untuk bisa jadi lebih baik. Jadi sebenarnya dia juga takut ke kamu karena takut ada pertikaian dan perdebatan ya, yang nanti malah membuat kamu mungkin malah nggak mau. Itu makanya dia masih mantau, berusaha merefleksi diri sendiri juga gitu loh ya, sebelum kembali ke kamu. Karena dia takut terhadap suatu perpisahan. Ya, walaupun di sini sejujurnya, suara akan fair apa adanya pembacaan ini, potensi perpisahan itu mungkin terjadi, ya, tergantung dari kamu. Apakah kamu masih mau menerima dia apa enggak, ya? Dan kalau suara dilihat di sini nanti akan melibatkan keluarga juga, ya. Jadi kalau kamu tanya ke depannya gimana kamu sama dia, orang ini tidak mau kehilangan kamu, mencoba memperbaiki, ya. Tapi masih mungkin akan ada hal-hal yang harus kalian diskusikan. Kalau sampai diskusi hal itu nggak ketemu titik temu yang baik gitu ya, seorang melihat di sini masih mungkin ada perpisahan ya, atau kesudahan. Jadi tergantung dari bagaimana hasil diskusi kalian, kamu sendiri yang menentukan, dan bagaimana pihak keluarga. Karena di sini bisa saja ada keluarga yang involving. Seorang cuma bisa bilang bahwa kalau ada pihak keluarga atau pihak luar, siapapun itu yang akan involving dan ngasih kamu pendapat apapun itu, silakan lebih berhati-hati ya. Jadi gini, kamu mau lanjut atau kamu mau udahan, itu ada di pilihan kamu. Seorang lihat di sini ya. Karena di sini dia yang posisinya akan ya nyadar gitu kalau dia yang salah sama kamu ya. Sih. Ya, karena mungkin saja ada kekecewaan dari diri kamu atau dari keluarga kamu, apalagi dari pihak yang menjadi ibu kamu atau mungkin sudah seperti ibu kamu ya. Tapi ini kalau memang bisa berlanjut jadi proses untuk lebih kuat secara energi ya, lebih stability, lebih growth gitu. Akan ada sesuatu yang berakhir dan akan ada sesuatu yang baru. Bisa jadi kamu sama dia berakhir terus mulai sesuatu sama yang lain yang baru, atau ini adalah babak baru untuk perjalanan kalian. Tapi ingat, soalnya cuma bisa bilang ada potensi perpisahan di sini ya. Jadi gini, dalam tarot ada power of chosen. Kamu yang memilih apakah mau menyelesaikan ini atau mau melanjutkan ini. Ya, kalau memang mau didiskusikan dengan keluarga besar silahkan ya.
Apa yang jadi pertimbangan itu yang kamu pikirkan dengan baik-baik, ya. Tapi kalau ditanya orang ini masih sayang nggak? Masih sayang, masih butuh kamu kok sih. Masih ada perasaan kuat yang dia tahu bahwa dia harus menekan ego dia, ya, dan harus berubah jadi situasi yang lebih baik. Kalau Soratis ini masih sayang, ya, dengan cukup kuat. Oke, balik lagi, keputusan ada di tangan kamu. Oke, di sini kalau Sora lihat banyak didominasi oleh astrologinya ya. Akan ada Cancer, Scorpio, Pisces banyak di sini, lalu ada Taurus, Virgo dan Capricorn, dan juga ada Gemini, Libra dan Aquarius. Kapan Kak Sora? Ini akan mungkin butuh 8 sampai 10 bulan atau 5 bulan lagi. 8 bulan, 10 bulan, 5 bulan, bulan ke-8, bulan ke-10, bulan ke-5 akan ada sesuatu di sana. Jadi silakan dipikirkan dengan seksama, belajar untuk responsif sama keputusan kamu. Ya, Sora cuma bilang ada potensi di sini. Ingat ya, bisa terjadi, bisa enggak, tergantung kamu. Tapi kalau memang mau diakhiri ya sudah diakhiri dengan lapang dada. Bukan berarti Sora mendukung adanya perceraian atau perpisahan ya. Tapi artinya di sini ada roda yang harus berputar, ya. Kalau mau dilanjutin, dipotong, ya, masuk babak baru. Kalau memang mau sama dia ataupun gak sama dia, harus ada yang diakhiri dengan jelas, ya. Oke, untuk astrologinya. Astrologi alfabet. Ada X, H, V, E, H, N, S, Y, S, L, I, L, X, S, W, dan O. Dicek nama tengah, nama belakang, atau nama yang mengandung alfabet ini, nama kota, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Untuk kamu yang ingin mendukung Sora untuk pembelian kartu baru, bahan alat-alat pembacaan, atau sekedar traktir Sora kopi, linknya ada di kolom deskripsi, cuma 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.